Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 8, mari hidup sederhana dan ikhlas. Subpelajaran, mari ikhlas beramal. Seperti biasa, sebelum kita belajar atau masuk materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kembali lagi kita akan belajar meneruskan pembelajaran kita pada pelajaran ke-8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah belajar hidup sederhana. Kali ini kita akan belajar bersama mari ikhlas beramal. Nah, apakah ikhlas itu? Baik anak-anak, mohon perhatiannya. Ikhlas maknanya bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati bersih. Contoh lain, di sini ada contoh Pak Ahmad membantu dengan ikhlas. Artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Kata ikhlas sering juga dihubungkan dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang lain, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Nah, anak-anak, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapatkan imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Selanjutnya, mohon perhatian anak-anak, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di dalam ayat di atas dinyatakan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas.
berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk beramal ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun harus dengan ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain, mohon perhatiannya. Yang pertama, ciri daripada orang yang ikhlas yaitu adalah beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, ciri orang yang ikhlas beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Itulah ciri daripada orang yang ikhlas. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Itu termasuk ciri orang yang ikhlas pula. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Nah, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas dengan ikhlas. Tidak pernah mengeluh termasuk ciri orang yang ikhlas. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita telah belajar apa itu beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita biasakan sikap kebiasaanku, insya Allah aku bisa. Aku akan selalu ikhlas mengerjakan tugas sekolah sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah belajar bersama dan pada rangkuman pelajaran ke-8, mari hidup sederhana dan ikhlas, yaitu yang pertama, hidup sederhana ialah tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua, semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hidup sederhana disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan manusia. Yang keempat, hidup sederhana bukanlah harus miskin. Yang kelima, boros adalah ciri-ciri orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, kebiasaan boros dapat mempersulit hidup. Yang ketujuh, beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ayo kita buktikan, insya Allah kita bisa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang bisa hidup sederhana dan melakukan segala sesuatunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pula kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mukhlis, selalu ikhlas menerima dan bersyukur apa yang kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pula menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri, umumnya bagi kita semuanya, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari Bapak. Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian, jangan pernah kalian tinggalkan sholat kalian. Berdoa setelah sholat, doakan kedua orang tua. Tetap semangat, jaga kesehatannya, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.